Shalom, sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara terkasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa untuk mendengarkan akan firman-Mu, kebenaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, bungkuslah hamba-Mu ini Tuhan, dan selalu berada di balik salib-Mu Tuhan. Biarkanlah apa yang dibicarakan oleh hamba-Mu ini bisa tersampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. 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 Tema pada hari ini adalah posesif. Posesif itu ada dua, gitu ya, positif dan negatif. Sebelum itu kita akan buka Alkitab kita di Matius 18 ayat 12 sampai 14. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Dalam Matius yang 18, ini tertuju kepada jemaat-jemaat yang terpecah belah. Pada zaman itu, penginjil memberikan bimbingan kepada jemaat-jemaat yang terbentur dengan mencari status dan pelanggaran-pelanggaran seperti perzinahan dan penyimpangan. Jemaat berusaha untuk kembali kepada jalan yang benar dan pengampunan. Tentunya adalah posesif yang positif, karena posesif yang positif itu ada tiga, yang sangat perhatian, selalu memberikan yang terbaik, dan tahu di mana kita berada atau Tuhan kita berada. Sehingga kalau ada posesif yang negatif itu adalah cenderung mengatur kehidupan kita. Yang kedua itu tidak berkembang dan tidak mandiri, sehingga kita cuma kayak disuapin terus, apapun disediakan, sehingga kita tidak memiliki kontribusi yang lebih besar ataupun kita tidak memiliki kehendak dari diri kita sendiri. Namun Tuhan kita memiliki posesif positif seperti ini. Yang pertama itu Tuhan kita sangat perhatian. Kita bisa buka di Matius 11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bahwa Tuhan akan menyediakan sebuah kelegaan kepada kita. Dia sangat perhatian kepada kita, tapi tergantung dari kitanya bahwa kita mau gak mencari Tuhan atau tidak. Yang kedua itu adalah memberikan yang terbaik. Tuhan kita itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita akan buka di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku, mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahwa Tuhan kita udah tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang gak baik untuk kita. Yang ketiga, Tuhan selalu mudah dicari, tergantung dari kitanya. Kita bisa buka di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Kita akan baca untuk versi mudah dibaca. Untuk ayat yang 3a, Yehuda, berdoalah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Tuhan hanya sejauh doa bahwa dikatakan berdoalah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Sehingga saat kita berdoa, saat kita bergumul kepada Tuhan, Tuhan itulah hadir di hidup kita dan Tuhan ada untuk menjawab doa-doa kita. Tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, kita punya kehendak bebas. Kita bisa ngapain aja, terserah kita, tetapi tergantung dari kita bahwa kita mau gak untuk melakukan yang baik atau melakukan yang jahat. Kita bisa buka di Kejadian 2 ayat yang 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ingat bahwa Tuhan memberikan kita sebuah kehendak bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Bahwa perintah Tuhan
itu untuk kebaikan kita, tetapi kita punya kehendak bebas. Yang dilakukan Adam dan Hawa adalah kesalahan sehingga bisa jatuh di dalam dosa. Yang kelima adalah mengerjakan secara dua arah, bahwa Tuhan tidak memiliki posesif bilang udahlah Tuhan aja yang kerjakan atau udahlah kita saja kerja. No, tidak seperti itu, tetapi Tuhan memiliki posesif yang secara dua arah sehingga kita berkembang karena bantuan Tuhan. Mari kita coba buka di Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga kita tetap bisa beriman kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rencanakan, tetapi kita juga harus berbuat sehingga bukan cuma satu arah tetapi dua arah. Mari kita balik lagi di Matius 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Matius 18 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita mari coba lihat lagi di ayat yang ke-12 bahwa bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99? Apa sih yang dimaksud dari Tuhan itu meninggalkan yang ke-99? Bahwa dari pernyataan ini bahwa Tuhan bukan meninggalkan orang percaya, tetapi Tuhan itu sudah menyediakan tempat yang aman, berkecukupan, hidup bersama-sama dengan orang yang taat dan saling menguatkan. Sehingga di sini dikatakan bahwa tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan. Tuhan tidak taruh sembarangan, Tuhan tidak udahlah diselokkan aja gitu. No, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan menaruhnya di pegunungan sehingga dalam domba itu punya makanan, cukup makanan, aman, terus juga mereka berkumpul satu sama lain, bahwa domba satu dengan domba yang satunya, sehingga dalam perkumpulan ini bahwa bisa saling menguatkan, bisa saling untuk support satu sama lainnya. Poin yang pertama adalah Tuhan mencari kita. Tuhan mencari kita. Dengan apa? Tuhan memperingatkan kita seperti lewat dari Roh Kudus, terus juga Tuhan menegur kita. Itu Tuhan sedang mencari kita. Mari kita lihat lagi di ayat yang ke-13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukan, berarti belum tentu berhasil, karena kita punya kehendak bebas. Dan ingat bahwa kita juga punya kehendak itu tergantung dari kita. Saat Tuhan mencari kita, saat Tuhan sudah menegur kita, apakah kita akan balik kepadanya ataupun kita akan berbelok dari panggilan Tuhan. Lebih besar kegembiraannya. Di sini dikatakan lebih besar kegembiraannya, berarti kita bisa buat Tuhan senang dengan membawa kembali mungkin saudara kita, teman kita, orang tua kita yang tersesat atau yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Saat Tuhan mencari tergantung kita, apakah kita mau kembali atau tidak. Yang kedua adalah, poin yang kedua, memberikan kita sebuah keputusan penuh. Memberikan kita sebuah keputusan penuh. Tergantung kitanya lagi. Kita akan punya privilege bahwa kita bisa menjalani hidup ini dengan sendiri ataupun dengan Tuhan.
tergantung kita bahwa kita sudah dikasih privilege, apakah kita akan pakai tools dari Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan membenarkan hidup kita. Sehingga balik lagi, apakah kita akan dibenarkan oleh Tuhan ataupun kita yang punya pemikiran kita sendiri, kita cuma maunya kita sendiri, sehingga yang terjadi adalah kita egois untuk kehidupan kita dan kita tersesat. Mari kita lihat di ayat yang 14. Demikian juga Bapamu di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kata dari hilang ini berarti adalah tidak kembali lagi. Kita mari bisa baca versi firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan bahwa demikianlah Bapakku tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini binasa. Kata dari binasa ini bahwa Tuhan tidak mau setiap orang itu menuju maut, bahwa saat sudah ada di maut, sudah ada kebinasaan, tidak akan bisa kembali lagi. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, Tuhan memberikan privilege kepada kita gunakan dengan baik. Sehingga yang ketiga adalah Tuhan saking posesifnya terhadap kita, tetapi dengan posesif yang positif pastinya terhadap kita. Ia rela mati bagi kita. Jadi yang ketiga adalah pengorbanan diri. Poin yang ketiga adalah pengorbanan diri. Kenapa bisa dibilang pengorbanan diri? Bahwa Tuhan tidak menghendaki setiap orang itu adalah binasa. Kita bisa buka di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa Tuhan menghendaki bahwa setiap kita tidak binasa, setiap kita mau dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan mau hidup di dalam kita. Jadi yang pertama adalah posesifnya Tuhan. Yang pertama adalah untuk mencari kita. Yang kedua adalah saat Tuhan mencari kita, Tuhan memberikan kehendak bebas terhadap kita atau keputusan yang ada di tangan kita. Dan yang ketiga adalah pengorbanan diri. Tuhan sudah mencari kita, Tuhan sudah memberikan dirinya, tergantung dari kitanya lagi. Apakah kita sungguh-sungguh untuk bisa hidup di dalam Tuhan ataupun kita tersesat sehingga kita binasa. Tuhan tidak menghendaki hal tersebut, tetapi dari kitanya sendiri, apakah kita mau berkomitmen, benar-benar berkomitmen kepada Tuhan untuk hidup benar, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena kita punya privilege itu, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami punya privilege dari Engkau Tuhan, bahwa Engkau mencari kita, Engkau mengorbankan diri Tuhan, tetapi Engkau juga memberikan kita kehendak bebas, bahwa kita bisa memilih yang baik dan yang jahat. Tuhan selalu pimpin kita ya Tuhan, dalam hal kita bekerja, dalam hal sekolah, apapun yang kita lakukan Tuhan, mungkin dalam keluarga, dalam pertemanan, supaya kami memiliki hal yang positif dan menyenangkan Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak jauh dari kehendak Engkau ya Tuhan, dan kami mau untuk dirubahkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.